Oke semua, balik lagi di channel programmer drag and drop. Oke, ini video kita buat part 2-nya tentang cara membuat multibahasa untuk di WordPress teman-teman semua. Karena kemarin di video sebelumnya, video yang agak lama ya, kita pernah buatkan juga dengan tutorial cara untuk membuat multi language di dalam WordPress teman-teman. Salah satunya yang memang recommended untuk Elementor, gitu kan. Tetapi yang kemarin itu memang multi language-nya itu by Google Translate gitu. Jadi teman-teman nggak perlu input. Jadi sekali ngisi langsung klik semuanya selesai. Klik semuanya langsung berubah. Jadi sesuai dengan Google Translate, cokinya itu punya Google Translate gitu. Nah, kali ini kita akan bikin tentang translate untuk custom gitu ya. Karena teman-teman harus paham nih kalau sudah mengerjakan project tentang website perusahaan, tentang website-website yang sifatnya dia tidak seperti website berita yang memang bisa ditranslate secara langsung kayak company profile dan lain sebagainya, itu bahasa Inggris meskipun bahasa Inggris translate itu tidak akan bisa sesuai dengan uh, bahasa Inggris marketing gitu. Makanya biasanya kalau kita dulu sarankan untuk bahasa Inggris kalau ada multi bahasa di dalam satu website gitu, maka kita minta untuk ke jasa translator. Dan memang bahasa Inggris yang biasa kita gunakan gitu kan dengan bahasa Inggris bisnis, bahasa Inggris marketing itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Oke lah mungkin beberapa bahasa sama, tetapi istilah, cara peletakan dan penggunaannya mungkin berbeda-beda. Nah makanya teman-teman coba lihat video ini coba ya. Oke, nah ini tahun 2020 Oktober saya juga pernah buatkan ya, kita pernah buatkan tentang eh, apa namanya multibahasa. Tapi ini by Google Translate. Jadi ketika teman-teman bikin langsung di log gitu, ditentukan bahasanya mau 5 bahasa, 3 bahasa, kemudian kita pilih merubah menjadi bahasa yang kita tentukan, itu dia otomatis menggunakan Google Translate dari browser teman-teman semua. Seret-seret gitu. Jadi nggak seimbang gitu ya. Maka dari itu teman-teman harus bisa menyesuaikan kebutuhannya. Ini kebutuhan website yang teman-teman develop ini untuk apa? Jangan-jangan itu ada istilah-istilah marketing yang memang harus disesuaikan bahasanya. Maka kalau saya buat website tentang seperti ini, saya sering pakai plugin yang namanya Translate Press. Ya, nah, Translate Press ini sangat direkomendasikan oleh Elementor. Karena apa? Waktu saya baca di dalam Elementor juga ternyata disarankan juga ketika kita mau membuat sebuah translate di dalam website itu menggunakan Translate Press gitu. Nah, beberapa website yang dulu kita buat untuk company profile juga pakai ini. Oke, cara pemakaiannya bagaimana? Kita langsung masuk ke videonya. Oke, teman-teman, kita akan translate website ini menjadi 2 bahasa ya, menjadi 2 bahasa. Cara pertama, seperti biasa kita harus login dulu ke dalam website kita. Oke, kalau kalian teman-teman sudah masuk, langsung ya. Caranya kita langsung masuk ke plugin, kita add new. Kita tulis namanya, kita tulis di sini Translate Press. Oke, Translate Press begini. Ini ya, Translate Multilingual Site. Jadi teman-teman bisa pakai ini. Kita install langsung. Jangan sampai salah ya. Kita install langsung. Oke, ini sudah terinstall. Setelah terinstall kita aktifkan. Nah, ini sudah aktif ya. Kita masuk ke setting. Masuk di setting sini, kemudian masuk ke Translate Press-nya. Nah, di sini kita diminta untuk setting dulu tentang bahasa yang harus kita pilih di sini, di general ini. Bahasa yang pertama kali defaultnya itu apa? Nah, bahasa website kita ini default apa? Oke kan? Kita pilih bahasa Inggris misalnya, teman-teman bisa sesuaikan itu. Kemudian teman-teman add bahasa yang lain misalnya Indonesia. Sini Indonesia, teman-teman di sini ID, oke ya. Jadi kenapa ada ini NID? Nanti teman-teman websitenya akan berubah. Contoh seperti ini domain.com. Kalau dia berubah menjadi bahasa Inggris, maka slugnya akan diganti N. Kalau misalnya Indonesia, berarti dia akan diganti menjadi ID. Seperti ini, ada tambahan seperti ini. Oke, paham ya? Nah, ini fungsinya di sini. Di sini. Oke. Kemudian teman-teman tentukan yang digunakan, misalnya native language name-nya teman-teman iyakan atau tidak gitu ya. Oke. Sip. Ini dulu, kita save dulu.
Beneran. Nah, ketika teman-teman sudah pilih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, teman-teman ini sudah pilih, maka sekarang teman-teman silakan masuk di sini automatic translate. Ini teman-teman no atau yes. Kalau dia teman-teman no, maka teman-teman akan mengganti bahasa itu satu persatu. Tetapi kalau teman-teman klik yes, maka dia akan bisa tertranslate secara otomatis melalui Google Translate dan lain sebagainya. Dan ini kita nggak pakai. Karena apa? Karena kita pengen website kita itu betul-betul kustomisasi masalah multi bahasanya gitu. Oke ya. Setelah itu, selain ini sudah selesai gitu, teman-teman bisa klik translate site gini. Oke. Nah, oke, saya zoom out dulu biar kelihatan. Misalnya saya mau home ini teman-teman klik di sini di gambar penanya. Ketika teman klik home ya, ini kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Kelihatan nggak sebelah sini? Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa? Misalnya teman-teman ganti beranda kayak begini, oke. Setelah itu teman-teman save, kemudian teman-teman ganti lagi yang lain tentang kami, misalnya kayak gitu, atau teman-teman ini ganti ini dan sebagainya. Nanti ada di indikator di sini. Contoh, ini tentang desain lifestyle agency, teman-teman klik di tombol penahnya sini, klik, oke. Nanti bahasa Indonesianya apa di sini, kemudian teman-teman save. Ini semuanya satu sampai bawah, lihat nih. Nah, oke, sampai bawah semuanya. Baru teman-teman kalau udah selesai harus di save semua. Nah, ada nggak untuk ini kan halaman depan bang, halaman yang lain bagaimana? Caranya begini kalau halaman yang lain. Seperti biasa, teman-teman masuk ke dashboard teman-teman semua, masuk ke page, gitu ya. Nah di page ini teman-teman silakan cari website yang mau teman-teman bahasanya teman-teman ganti. Misalnya saya mau ganti contoh lama ini, sebentar, mobile. Ini saya klik di sini. Nah, ketika gambar ini sudah terbuka, halaman sudah terbuka, caranya bagaimana? Teman-teman klik di atas sini, ada translate, teman-teman bisa setting atau teman-teman langsung klik di sini aja, ya, di translate page-nya, teman-teman klik, nanti akan langsung mentranslate di halaman ini. Nah, seperti biasa, teman-teman klik dulu gambar penahnya. Misalnya berita otomotif ini anggaplah bahasa Inggris, kita rubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, maka teks bahasa Indonesia ini teman-teman input di sebelah sini. Dan ini sampai bawah. Sampai bawah. Kenapa plugin ini saya rekomendasikan? Tadi kita bahas di depan, karena di setiap bahasa Inggris, bahasa marketing dengan bahasa kita bercakap, itu nggak sama gitu. Jadi penyesuaian semacam itu bisa diantisipasi atau bisa diselesaikan dengan plugin ini. Oke. Sekarang kita akan nambahkan floatingnya di sini, di menu. Oke, kita coba cek halaman utamanya. Halaman utamanya ini nggak ada bahasa di sini. Kita tambahkan bahasanya. Cara nambahkannya gimana? Teman-teman kembali masuk ke apparent, menu. Oke, sorry. Menu. Oke. Teman-teman tambahkan di sini aja. Di sini ada namanya language switcher. Teman-teman klik. Oke, bahasanya. Dua ya, Inggris. Oke. Teman-teman silakan dibuat satu lagi custom link. Custom link, teman-teman buat begini namanya bahasa. Oke. Teman-teman naikkan bahasa dari sini, kemudian ini kan jadikan dia sub menu ya. Nih, saya ketikkan. Saya besarkan nih. Ini bahasa menjadi menu utama. Kemudian floatingnya kita buat switchnya kita buat namanya sub menu. Oke, kita coba lihat ya. Oke, kita save di sini. Setelah itu kita masuk ke halaman depan lagi. Nah, di sini sudah keluar nih bahasanya. Ketika teman-teman perhatikan URL-nya. Ketika teman-teman berubah klik bahasa Indonesia, oke, maka dia akan mengambil data ke data bahasa Indonesia. Gitu. Atau kalau teman-teman mengambil, nah ada ID-nya di sini, lihat nih, kelihatan nggak? Oke, ada ID di sini, ya, ada ID di situ. Tapi kalau teman-teman berubah menjadi bahasa Inggris, maka di sini akan menjadi default, nggak ada apa-apa. Karena apa? Karena dia kita setting defaultnya di dalam pengaturan translate press tadi, dia defaultnya bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa tambahkan bahasa-bahasa yang lain.
Dan ini customisasinya lebih mudah daripada yang kemarin. Kemudian ini di bawah sini kan ada kayak gini nih. Ini teman-teman nggak suka juga kan? Kita menghilangkan, caranya teman-teman masuk di settingan, kemudian ini floating language sectionnya teman-teman nonaktifkan, kemudian save. Oke, masuk ke halaman utama, kemudian teman-teman refresh, hilang sudah. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menggunakan bahasa di dalam WordPress, ya, itu caranya bermacam-macam. Ya kan? Caranya bermacam, banyak plugin yang bisa dipakai. Tapi untuk Elementor, saya sangat merekomendasikan plugin ini. Ini untuk Elementor ya. Karena dia bisa customisasinya lebih mudah, lebih gampang, dan bisa digunakan untuk banyak bahasa. Bebas gitu kan. Artinya teman-teman punya teks, dapat teks dari pembuat misalnya, dari klien teman-teman semua dapat teksnya teman-teman translate ke teman-teman translator secara profesional sehingga dapat kembali ke kita sudah berbentuk draft ya. Ini Pak halaman depan, ini isi kata-katanya, ini tolong ditranslate karena translate bahasa tadi berbeda-beda antara bahasa bisnis, bahasa marketing, dan bahasa Google Translate. Oke, terima kasih banyak, semoga manfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.